Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novian Anawagis dari kita Neuropsikologi Batch 3. Apa ada yang bisa saya bantu, Mbak? Bisa Kak, saya ingin menyampaikan keluhan terkait masalah yang selama ini, akhir-akhir ini sering saya rasakan begitu. Jadi, apakah saya bisa langsung cerita Kak mengenai keluhan saya? Ya, boleh, Mbak. Silakan, silakan. Jadi, begini Kak, akhir-akhir ini saya sedang mengalami stres berat ya, dikarenakan eh, kebetulan saya mengikuti berbagai kegiatan sehingga saya harus berubah menjadi sosok yang awalnya mageran dan tiba-tiba langsung multitasking begitu Kak, dan tanpa aba-aba saya langsung mengambil beberapa peran sehingga itu yang membuat saya merasa bingung, stres, kadang juga setiap malam tuh kadang saya sering nangis, pusing juga gimana ya caranya supaya semua yang saya handle ini bisa berjalan bersama-sama gitu. Jadi seperti kemarin itu saya sempat menjalankan program di suatu tempat dan di satu sisi saya juga bekerja sebagai seorang guru yang mengharuskan saya menjalankan kerja-kerja saya agar tidak ada yang ketinggalan sama sekali. Mungkin bagi sebagian orang karakter saya dinilai sebagai orang yang cukup ambisius ya Kak, tapi saya rasa memiliki sikap yang ambisius juga ada minusnya ya. Salah satunya itu membawa dampak stres dan multitasking gitu Kak. Kadang kalau berbicara tentang keluhan, setiap malam saya sering ngerasa sakit kepala, terus mudah lelah, tiba-tiba uh, mata saya tuh kadang ngantuk tapi nggak ngantuk gitu, ngantuk tapi tidak ngantuk, kadang juga sakit pinggang padahal nggak ngapa-ngapain di luar dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Semisal kemarin tuh saya dihadapkan beberapa kegiatan atau beberapa kerjaan, terus besoknya tuh saya free. Nah tiba-tiba di hari itu badan saya tuh sakit semua, terus kadang nangis sendiri. Nah mungkin itu pengaruh stres kali ya kak, tapi saya datang ke kakak untuk meminta atau sekali untuk berkonsultasi juga ke kakak gimana gimana tentang case saya ini. Saya juga bingung mau minum obat takut juga gitu kan, saya juga tidak mau mendiagnosa diri saya sendiri. Jadi saya pikir kakak sebagai seorang psikolog tahu lah ya kak, sebagai seorang psikolog tahu tentang problem yang saat ini saya rasakan seperti itu. Kemudian gini Kak, eh, saya juga merasa bahwa akhir-akhir ini tuh eh, apa ya? Kalau misalnya kita tiba-tiba nangis tanpa sebab gitu, eh, ini di luar dari multitasking ya Kak. Kita tiba-tiba nangis tanpa sebab, terus kita kebanyakan melamun, padahal nggak ada yang dipikirin sama sekali. Mungkin sebagian orang, kalau orang luar tuh lihatnya kayak ini orang kok tiba-tiba sering ngelamun gitu, padahal kita nggak ngerasakan apa-apa. Kita sebagai orang yang melamun tuh nggak ngerasakan apa-apa, tiba-tiba gini. Orang-orang di luar sana tuh lihatnya ini orang kok ngelamun terus, padahal kita biasa-biasa aja gitu. Jadi mungkin itu aja sih kak yang mau saya sampaikan. Oke. Halo Kak, Kak Yan, perkenalkan nama saya Rinia Jandia Pertiwi, selaku mahasiswi psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Silakan Kak, barangkali ada yang ingin dikeluhkan, mohon keterbukaannya karena privasi Kakak akan kami jaga. Silakan. Oh iya, Kak. Jadi gini, Kak. Saya kan seorang ini ya, mantan pekerja tambang. Jadi gini, Kak. Saya kan kemarin itu
Semenjak selesai kuliah langsung mengeksplorasi dunia kerja. Terus saya masuk di berbagai bidang, selesai di bidang yang satu, di bidang yang lain. Dan baru di bidang yang kedua saya itu sudah mulai agak lama dalam menjalani pekerjaan itu. Dan saya memutuskan untuk melakukan sesuatu hal yang multitasking. Padahal jam kerja saya ya boleh dibilang Kak itu bisa dibilang full time lah, sekitar 12 jam sehari. Terus saya memutuskan untuk melakukan hal yang menurut orang-orang kebanyakan itu adalah sesuatu yang anti mainstream ya. Setelah kerja 12 jam langsung lanjut kuliah online. Saya melakukan hal yang demikian. Kemudian saya berpikir bahwa apakah saya bisa menjalani sesuatu yang multitasking seperti ini dan tidak berpengaruh, apakah tidak berpengaruh terhadap kesehatan saya ke depannya. Jadi saya di sini dalam rangka untuk bagaimana mengkonsultasikan ke kakak, bagaimana cara agar saya bisa begitu untuk menjalani hal-hal seperti ini tanpa stres yang berkepanjangan, stres dan bisa manajemen waktu dengan memperhatikan juga lebih memperhatikan kepada kesehatan mental sih yang lebih utamanya karena sebagaimana orang-orang tahu bahwa seseorang itu bekerja selama kurun waktu 12 jam, kemudian dilanjut dari kerja fisik, kemudian dilanjut lagi dengan kerja otak, otomatis itu mungkin akan menimbulkan sesuatu yang mungkin membuat kondisi mental seseorang itu akan berubah drastis. Olehnya itu, saya mau ini minta pertimbangan kakak, saya mau konsultasi apakah hal yang saya lakukan ini sesuatu yang tidak berbahaya bagi fisik dan mental saya, atau mungkin sesuatu yang bagus selama itu masih bernilai produktivitas ya dalam keseharian saya. Mungkin itu sih Kak, karena apa? Karena saya kadang berpikir apakah saya harus meninggalkan pekerjaan saya atau saya harus melanjutkan kuliah saya. Jadi saya seolah-olah diperhadapkan pada sesuatu hal yang dilematis. Makanya saya berpikir apakah bisa ya saya menjalani keduanya tanpa menanggalkan salah satunya. Dan tapi tidak berpengaruh terhadap kesehatan mental saya dan tidak membuat khususnya fisik saya menjadi drop atau down. Ya mungkin seperti itu ya Kak, karena apa yang menjadi keresahan saya selama ini, saya akhirnya menghubungi kakak sebagai konselor dan berharap mendapatkan solusi-solusi yang bisa membuat saya menemukan titik terang atas permasalahan apa yang saya rasakan selama ini. Mungkin itu ya Kak, keluh kesah saya kurang lebih. Oke Kakak Rini, saya dengar ini permasalahan yang ini ya, yang sudah cukup berlarut karena sering ngeprik, sering multitasking, dan sering apa lagi namanya, kadang nangis sendiri. Untuk menanggapi hari yang demikian, saya akan membantu Anda untuk belajar bagaimana khususnya membagi waktu agar bagaimana kemudian Anda dapat memaksimalkan waktu dalam meskipun ya multitasking tapi lebih kepada pengaturan waktu agar manajemennya lebih baik dan lebih bijak dalam mengaturnya. Kemudian ketika Anda ini merasa stres, alangkah baiknya penting untuk langkah-langkah dalam mengambil untuk meredakan stres tersebut. Misalnya Kakak ini bisa mencoba untuk beristirahat sejenak, menenangkan pikiran, berolahraga ringan,
atau melakukan teknik relaksasi ya. Karena saya percaya bahwa Kakak Rini ini mampu untuk menyelesaikan tugas Anda, menyelesaikan tugas Kakak Rini, kemudian meningkatkan rasa percaya diri Kakak Rini. Saya percaya itu Kakak Rini bisa. Dan hal yang harus perlu Kakak Rini perhatikan juga tentang bagaimana cara mengatur waktu prioritas Kakak Rini. Apakah sudah ini sesuai dengan hal-hal yang membuat manajemen waktu Kakak Rini itu bisa dibilang apa namanya sudah membuat Kakak Rini sendiri nyaman, atau mungkin kadang membagi waktunya masih ya ini masih agak keteteran. Jadi saya menyarankan kepada Kakak Rini agar dapat memberikan pencatatan apa namanya catatan-catatan prioritas atau mengurutkan tugas tertentu apa menjadi tugas kali ini dalam multitasking itu, yang mana yang harus yang paling prioritas yang diselesaikan itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara agar fokus pada satu tugas pada satu waktu. Meskipun ya Kakak ini tidak bisa dipungkiri, kadang melakukan multitasking ya, jangan juga mencoba untuk lalu melakukan banyak hal sekaligus, karena itu akan berpengaruh pada tingkat stres Kakak ini. Kemudian untuk melakukan hal-hal yang mereduksi stres Kakak ini, itu ya bisa yang seperti saya katakan tadi, cobalah untuk istirahat, cobalah untuk relaksasi, yoga misalnya, berolahraga yang ringan. Karena saya yakin bahwa ketika Kakak ini melakukannya sesuai dengan urutan-urutan prioritas, maka itu akan membuat Kakak ini agak mendingan dalam menjalani teknik ini, dalam menghadapi, kemudian bisa menjadi langkah solutif sendiri bagi Kakak ini. Ya, mungkin begitu Kakak ini ada yang ini ganjal. Oh, berarti jadi hal yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu itu yang harus saya lakukan ya, Kak? Ya, Kakak ini. Mungkin seperti itu lebih bagusnya karena hal-hal yang prioritas itu dilihat dari tingkat urgensitas seberapa pentingnya hal itu yang pertama dilakukan. Mungkin seperti itu ya Kak Karin. Oh, terima kasih kalau begitu, Kak. Saya sudah paham. Ya Kak Karin, sampai jumpa di Iya, saya pertemuan ucapkan terima kasih, berikutnya. Kak, atas kesediaannya mendengarkan keluhan saya. Siap, siap. Kembali kasih Kak Karin. Halo, Kak Kian. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Jadi, ini perihal tentang Anda stres karena multitasking. Di lain sisi Anda kerja di tempat pertambangan, di satu sisi juga Anda mengerjakan hal yang lain ya. Eh, Cukup menarik juga ya, cukup menarik. Dan di sini saya akan menyampaikan berbagai solusi ya, hal-hal yang dipandang perlu kakak bisa lakukan di rumah supaya meringankan beban stres yang ada di dalam diri kakak. Selain mengonsumsi obat, saya memiliki beberapa hal yang perlu kakak lakukan. Yang pertama, coba kak sebelum memulai harinya kakak itu, semisal bangun pagi, kakak udah membuat afirmasi nih ke diri kakak bahwa
saya harus bahagia hari ini. Sehingga afirmasi-afirmasi positif yang kakak lakukan, yang kakak pikirkan dalam seharian itu bisa mendukung atau bisa menghilangkan stres yang ada di dalam diri kakak. Kemudian yang kedua, coba deh Kak, selain memprioritaskan atau membuat skala prioritas, Kakak juga mengurangi kegiatan yang dapat menunda-nunda pekerjaan Kakak. Semisal, Kakak kan tadi bilang Kakak kerja di pertambangan, terus Kakak memiliki pekerjaan yang lain. Nah, semisal kalau Kakak punya tugas di tempat yang lain, kiranya menyelesaikan tugas itu terlebih dahulu sebelum melanjutkan pekerjaan Kakak di tambang. Begitupun dengan sebaliknya, agar tidak ada yang bertabrakan seperti itu. Kemudian kalau di dalam tempat kerja tuh biasanya ada yang namanya konflik ya Kak. Ada permasalahan atau struggle yang muncul di lokasi misalnya, entah itu antar teman atau antar bos. Mungkin Kakak bisa menjadi orang yang uh, jadi seorang yang anti terhadap konflik. Misal Kakak merangkul semua teman-teman Kakak sehingga Kakak tidak merasakan beban pikiran, karena kan biasanya konflik itu menyebabkan beban pikiran juga ya Kak. Jadi sebisa mungkin Kakak harus menghindari hal-hal yang demikian. Kemudian melakukan pekerjaan 2 atau 3 sekaligus itu pasti rasanya nggak nyaman ya. Tapi saran saya, agar kiranya pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik, coba deh kakak membuat diri kakak senyaman mungkin. Bagaimana caranya mengerjakan 3 hal tersebut atau beberapa hal tersebut itu membuat kakak merasa tenang, plong, dan tidak merasa terbebani. Jadi, semisal nih, kakak melakukan pekerjaan tugas kuliah, di satu sisi kakak juga sambil kerja. Coba kakak membuat perasaan kakak terlebih dahulu untuk nyaman dengan pekerjaan kakak atau profesi kakak. Tidak nesu-nesuan ya, kalau orang Jawa itu bilang enggak nesuan gitu, atau tidak moro-moro. Jadi kakak mengerjakan 2 sampai 3 pekerjaan itu nggak kerasa kak. Biasanya sih seperti itu. Coba mungkin hal ini bisa kakak lakukan. Terus um, saran saya sebisa mungkin sih untuk menghindari multitasking tersebut. Kalau misalnya tidak penting ya, kalau misalnya tidak penting, misal ada tuh orang yang mengambil beberapa pekerjaan, terus di antara pekerjaan tersebut ada hal atau sifatnya yang tidak penting. Jadi semaksimal mungkin hindari hal-hal yang demikian. Perbanyak olahraga, mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, terus juga memperbanyak sosialisasi juga itu akan meminimalisir lah yang namanya beban pikiran atau stres. Mungkin itu saja Kak dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanggapi oleh Kak Kian, silahkan. Wah, makasih banyak ya karena ini saya agak tercerahkan setelah mendengar ini. Saya agak ringan dari segi pemikiran karena sudah mendapatkan pencerahan yang bisa saya jalani setiap harinya Kakak. Terima kasih Kakak Rini. Sama-sama Kak Fian, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk bercerita. Sekian ya Kak. Assalamualaikum.